semuanya, di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat aplikasi perekapan barang menggunakan Java NetBeans. Baiklah, ini untuk tampilan awalnya, itu tampilan login. Kita masukkan dulu username dan password, lalu kita klik login dan akan ada tampilan selamat datang admin jika berhasil. Lalu kita klik OK. Dan ini tampilan awalnya aplikasi perekapan barang. Di sini ada master data, transaksi, laporan, dan juga about. Lalu di sini juga di bawahnya ada logo Focon, tanggal dan juga jam. Dan ini saya kasih nama dengan aplikasi investor barang PT Focon Indo Beton. Di master data ini ada data barang, data supplier, data gudang, dan juga data kategori. Di transaksi ada barang masuk, barang keluar. Di laporan ada laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan stok barang, dan laporan data supplier. Untuk tampilan about-nya seperti ini, ada logo, ada namanya juga. Baiklah, kita coba di master data, data barang. Dan seperti ini tampilan data barangnya. Di sini ada tanggal, kode part, nama barang, kategori, quantity, dan keterangan. Lalu ada tombol simpan, hapus, bersih, dan unduh. Di sebelah kanannya ada information mengenai tombol-tombol tersebut atau penjelasannya. Untuk tombol simpan, hapus, ubah, dan bersih. Di bawahnya ada kategori, kode kategori, dan nama kategori. Lalu di bawah information ada pencarian. Akan seperti ini jika kita memasukkannya. Lalu kita coba ke data supplier. Seperti ini tampilannya. Di data supplier ada tanggal, kode, nama, nomor telepon, alamat, simpan, hapus, unduh, dan bersih juga ada. Lalu di sebelah kanannya ada information juga, penjelasan mengenai tombolnya. Lalu di master data kita coba masuk di data gudang. Seperti ini tampilannya. Di sini ada tanggal, kode gudang, nama gudang, alamat, dan keterangan. Tampilannya seperti itu. Lalu untuk data kategori seperti ini, sama saja. Ada tanggal, kode kategori, nama kategori, dan keterangan. Lalu untuk transaksi, di transaksi barang masuk seperti ini tampilannya. Ada tanggal, ID barang, supplier, kode part, nama part, quantity, keterangan, dan juga ada tombolnya juga. Dan sebelah kanan ada informasi mengenai tombol-tombol tersebut. Ada suppliernya, part, kode part, nama part, dan tampilannya seperti di bawah jika ingin mencari. Lalu di transaksi barang keluar tampilannya seperti ini. Dan di laporan barang masuk tampilannya seperti ini. Ada pencarian dari dan sampai untuk tanggalnya. Dan ini contohnya jika kita mencari H akan timbul seperti ini. Lalu laporan barang keluar sama tampilan juga seperti ini. Dan laporan untuk stok barang seperti ini. Yang terakhir itu laporan data supplier, tampilannya seperti ini. Pencarian, tanggal, toko, dan lain-lain. Dan selanjutnya tampilan desainnya di Java NetBeans yang bagian login. Di sini untuk login username dan passwordnya kita menggunakan label. Lalu yang untuk mengisinya kita menggunakan text field. Terus untuk tombol login dan sensornya kita menggunakan button. Dan di belakangnya kita mewarnai menggunakan panel, diberi warna ungu sesuai dengan keinginan kita. Lalu ini untuk codingannya bisa dilihat untuk codingannya.
Setelah itu ini tampilan desain untuk tampilan awal aplikasi perekaman barangnya. Ada mesin data transaksi, dan codingannya seperti ini. Untuk desain data barangnya seperti ini tampilannya. Dan codingannya seperti ini, bisa kita lihat. Lalu tampilan desain untuk data barang. Baik, ini untuk database-nya. Di sini ada tulisan DB Pokon, DB barang, barang keluar, barang masuk, detail, gudang, kategori, supplier, dan user. Di sini ada username-nya, kita kasih namanya admin, passwordnya juga admin. Itu bisa diedit juga jika ingin menggantinya. Ini tampilan loginnya, tampilan login di database yang ada di database untuk username dan password. Lalu saat dilankan akan seperti ini tampilannya, bisa dimasukkan username dan passwordnya sesuai yang sudah dibuat di dalam database, dan otomatis akan berhasil dan bisa masuk ke aplikasi perekaman barangnya. Baiklah, untuk SAM-nya jangan lupa kita hidupkan di Apache dan MySQL-nya. Baiklah, itu saja tampilnya. Sedikit penjelasan dari saya. Aplikasi persediaan barang berbasis Java NetBeans ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola data persediaan barang dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan dikembangkan di lingkungan pengembangan terintegrasi NetBeans. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan stok barang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan ada juga tujuan aplikasi perekapan barang, yaitu pertama, aplikasi ini bertujuan untuk mengelola data master seperti data barang, supplier, gudang, dan kategori secara terstruktur dan mudah diakses. Lalu yang kedua, merekam transaksi barang masuk dan keluar secara akurat untuk menghindari kesalahan pencatatan manual. Lalu yang ketiga, memberikan laporan yang lengkap dan cepat terkait stok barang, transaksi barang masuk atau keluar, serta data supplier untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data dibandingkan dengan metode manual. Itu beberapa tujuan aplikasi perekapan barang. Lalu juga ada manfaatnya juga dari aplikasi perekapan barang, yaitu manfaat yang pertama, dengan fitur simpan, ubah, hapus, dan bersih. Aplikasi memastikan bahwa data yang dikelola dapat akurat dan mudah diperbaharui sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, pengguna tidak perlu lagi mencatat secara manual sehingga dapat fokus pada aktivitas bisnis lainnya.
Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik seperti kertas dan alat tulis sehingga lebih hemat biaya. Yang keempat, memastikan bahwa stok barang dapat dipantau secara real time, menghindari kelebihan dan atau kekurangan stok. Dan yang kelima, data tersimpan secara elektronik sehingga lebih aman dan terhindar dari kerusakan akibat faktor fisik. Itu beberapa manfaat dari aplikasi perlengkapan barang, dan juga ada kelebihan dari aplikasi tersebut. Yang pertama, dengan adanya tombol simpan ubah hapus yang bersih, aplikasi mudah digunakan bahkan oleh pengguna yang kurang memahami teknologi. Lalu yang kedua, mengintegrasikan data master, transaksi, dan laporan dalam satu aplikasi sehingga pengguna tidak perlu berpindah-pindah platform. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk menambahkan kategori baru, supplier baru, atau gudang baru sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, laporan yang dihasilkan meliputi barang masuk, barang keluar, stok barang, dan data supplier, memberikan pandangan menyeluruh kepada pengguna. Dan yang kelima, data disimpan secara sistematis, mengurangi risiko kehilangan atau duplikasi data. Itu beberapa kelebihan dari aplikasi perlengkapan barang yang saya buat. Baiklah, itu saja dari tampilan aplikasinya, codingannya, dan nyambung ke basis datanya, sehingga dapat terjadi aplikasi perlengkapan barang. Baiklah, itu saja beberapa tampilan yang bisa saya sampaikan dari hasil aplikasi perlengkapan barangnya. Bila berguna dan sesuai dengan yang Anda inginkan, bisa dicoba ya. Dan jika terdapat kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih telah menonton. Saya akhiri, sampai jumpa lagi.